Oke guys, balik lagi bersama kita bertiga gitu. Fadil, gua Fadil. Dan gua DZ ya. Bertuan nih. BTW hari ini Alif mengkecewa kayaknya. Oh my god. Jadi BTW ini nanti gua bakal pasang lensa amin, jadi simulasi dulu lah. Ya, oke. Di sini kita bertiga nggak jelas, kita juga pengen bingung mau ngapain di sini. Cuman gua pribadi pengen sharing-sharing gitu, cerita-cerita sama kalian. Karena apa? Sekarang jam 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 setengah Jam satu. Pak. Jadi Jam 1, besok kita harus syuting, Pak. Oke, lanjut Pak. Jadi Ardon itu nih salah satu teman kita, brother kita. Mungkin kalian lagi sering nonton channel kita bertiga. Beliau Lu udah kayak bapak-bapak. Beliau gitu udah ya. kayak bapak-bapak. Oke, Ardon nih ceritanya dia mau, bukan ceritanya sih, emang fakta gitu. Dia mau ke Tavis dan sekarang kita bakal ditinggal di Iya. Santai, Pak. Santai. Santai, Pak. Kita ketemu lagi nanti. Ditinggalnya berapa lama, Pak? Enggak tahu kapan berapa lama. Berapa? 2 tahun. Gue jadi nangis kan. Ah, Bukannya kita ditinggal bukan ditinggal sih, intinya berpisah. Punya jalan masing-masing. Punya jalan masing-masing. Nanti kita bakal cerita panjang-panjang. Jadi Doni itu mau ke Tavis karena beliau lagi kan bapak-bapak banget ya. Bapak kabel. Lu bapak kabel. Pokoknya Doni mau menghafal, intinya menghafal apa, Don? Al-Quran. Masa komik, gak mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Minta doanya buat kalian. Iya. Buat kalian, buat dia. Dan di sini tinggal gua sama Alif dong, otomatis. Nah, Kita mau cerita-cerita sama kalian gimana kita ketemu sampai bisa sampai saat ini dan berpisah sementara gitu. Berpisah sementara atau selamanya? oh, sebentar. Sementara. Nanti kita akan dipertemukan di surga. Oke. Jangan surga dulu, masih dunia dulu. Oke, langsung geser. Part. Gua desain. Lu nyuruh gua geser juga, Pak. Oke, kita geser. Oke, gue bakal ceritain gimana kita bisa bertiga bisa ketemu sama mereka nih. Jadi pertama dari Alif dulu kali, karena Alif sama Dodi kayak lebih ketemu duluan. Oke, Bapak Alif tinggal diceritakan. Mau lo atau gua nih Don yang cerita Don? Fadol Apa Alif? Mau gua cerita oke. Aing tinggal ngerti. Jadi waktu itu tuh ketika gua masih sekiranya kan ini gua harus podcast kayak ala-ala podcast gitu. Jadi waktu itu pas sekiranya gue masih awal-awal merintis YouTube gitu kan, sekiranya subscriber gue itu masih 70 ribuan gitu. Nah waktu itu gue bikin kayak reaksi soal Gua ngikutin lo 20 ribuan itu, Lip. Nah ya, jadi Ardoni udah ngikutin gue tuh dari 20 ribuan dan gue tuh baru ngehnya tuh di 70 ribuan gitu. Nah jadi pada 70 ribu subscriber gitu, itu gue ngadain kayak react editan dari subscriber, kayak foto-foto gue diedit dan semacamnya gitu. Dan si Ardoni itu nge-DM gue di Instagram kayak gitu, kayak bang gue pengen ikutan gitu, padahal dia tuan dia loh. Oke, jadi yaudah bro, tinggal editin aja, nanti dikirim ya gitu. Yaudah dikirim dah tuh sama dia di DM gitu ya, di DM. Nah habis itu ya udah, dari situlah ya gua react dong. Jadi apa yang dia editin, mungkin kalau misalkan masih ada klipnya gua kasih tahu kali ya, klip editan Ardoni Pas itu. cerita dulu tuh. Pas dulu tuh. Jadi Ardoni tuh ngeditin foto gua jedak-jeduk gitu. Oh, jeduk dari dulu ceritanya. Nggak tahu, pokoknya lagu iya. backsound sih. Jadi gitulah. Nah terus lama-lama Sogokan. gitu ya. Gua jadi lama-lama gua cek lah channelnya dia nih. Gua penasaran apa sih kontennya dia gitu. Kalau misalkan dia ini orang-orang yang apa sih yang punya jiwa-jiwa untuk berkembang gitu. Gue bakal membantu gitu. Tapi kalau misalkan jiwa pasos doang nggak bakal gue bantu. Tapi Ardoni ini tuh jiwa-jiwa pejuang gitu. Dia tuh membuktikan dengan uploadan dia tuh yang konsisten waktu itu pas di kampung gitu. Pas masih di Palembang ya Don. Iya. Nah jadi waktu itu gue ngeliat video dia tuh, salah satunya tuh tentang agama lah gitu, kayak nasihat-nasihat gitu. Dan di situ gue liat komennya gitu kan, komen hate yang didapetin gitu. Itu gue miris banget sama orang-orang yang komen hate, padahal konten mengingatkan untuk sholat waktu itu sih yang gue lihat gitu. Tapi di head gitu. Ya di hate, terus gue komentarin gitu, gue komentarin kayak semangat bro gitu kan. Coba gue nggak tahu nih apakah dia balas atau enggak waktu itu. Pas lu bilang semangat bro, langsung di replay gak? Gue nggak tahu. Lu reply atau enggak? Gue pokoknya bilang semangat iya bro, pastilah. Asik. Asik. Langsung serem. Gue di replay Alif DZ. itu. Oke, terus pas setelah itu ya udahlah, lama gue istilahnya si Ardoni, gue waktu itu ada grup namanya Kreator Nusantara.
yang V1 ya, versi 1 itu dimana isinya tuh banyak youtuber yang berkembang dari nol ya, kita mulai bareng-bareng dari nol dan udah banyak yang berkembang besar gitu kan, kayak contohnya Techmaster, Piras dan semacamnya gitu, Alim Joy dan Arimil Official dan masih banyak yang lainnya pokoknya yang udah Marcel. gede-gede ya, Marshall juga, Krisna Prada dan pokoknya banyak lah youtuber yang kita berawal dari nol dan udah pada gede-gede semua sekarang, masih berkembang gitulah. Nah terus tiba-tiba nih Ardon ini kayak masuk nih. Gua pengen masuk. Nah dia pengen masuk, Tapi masih kecil. cuman kayak sama anak-anak CN1 tuh kayak dibercandain dulu gitu. Ini dia ini kiranya bakal nyambung atau enggak nih di grup nih, Di bakal ospek lah gitu. ya istilahnya ospek, tapi Gitu. kita Ada juga yang aspek gitu. Bully-bully aja. Dibully-bully. soalnya waktu itu Ardoni ini ceritain gak Don? Sempat ngambek juga gua. Iya Ardoni tuh ceritain gak yang lu beli nih, lu yang jual beli ini? Nggak Nggak usah. Jadi waktu itu tuh Ardoni juga sempat ngambek gitu karena ya jadi kan dilihat dulu apakah orang ini asik atau enggak gitu, atau senyambung sama grup itu atau enggak gitu. Tapi di situ gua masih enggak kayak deket banget sih, belum. Nah setelah gua itu udah deket ya waktu itu ya. Jadi waktu itu Ardoni tuh sering kayak promote gitulah di channel gua waktu dulu pas gua masih open promote buat channel-channel yang mau berkembang gitu kan. Jadi waktu itu Ardoni sering kayak promosi dan waktu itu channel dia hampir ke hack dan pernah ke hack juga. Itu siapa Don yang apa Ya apa? pokoknya waktu itu dia channelnya ke hack terus dia nangis gitu, nggak tahu sih gue nangis atau Mana enggak. ada nangis. Pokoknya lu bilang Kayak kayak habis ya, itu yang aduh gua channel bingung. gue kayak nih, gue bingung mau ngapain gitu kan. Nah itu dia masih di Palembang nih keadaannya nih. Nah setelah itu pas channel bikin baru, dia sering kayak promosi gitu ke channel pertama gua dan Konsisten. dan nah, dia itu konsisten gitu. Jadi ya oke lah, biarkan dia konsisten berkembang dan akhirnya dia tuh berkembang gitu. Dan waktu itu udah sekiranya itu gua masih belum masuk Komedi TV ya. Dan setelah gua masuk Komedi TV tuh kan gua main di genre solawat gitu, dan dia ini juga sebenarnya gue tahu dia ini suaranya juga merdu gitu kan. Nah terus dia nih ngajakin collab lah waktu itu. Sebenarnya dari lama dia ngajakin collab gue nih, cuma gue belum ada waktu gitu kan, masih kayak ada kesibukan yang lain gitu. Dan akhirnya waktu itu kita collab pertama, collab apa Don? Kalau mau TV. Ame TV. Nah itu Ame TV yang bule Rusia kalau nggak salah ya, pokoknya itulah. Jadi di situ kita bikin video berdua. Setelah bikin video Ame TV ya udah balik gitu, kelar selesai gitu. Jadi gitu sih awal mula pertama gue ketemu si Itu pas di Ome TV langsung nyambung aja gitu. Enggak juga sih. Nyambung Gimana nih? apanya? Nyambung gimana, dalam artian mana? Kayak misalkan langsung sinkron gitu si Doni pas masuk Ome TV itu. Sinkron dalam segi omongan. Gue bingung tadi gue keluar. Gue bingung. Datang. Gue bingung. Nah, pokoknya Ya, nyambung lah. Pokoknya nyambung, kita ngobrol nyambung lah gitu. Ya lucu gue. Oke lah. Oke, jadi Nah, itulah. kalau ketemu Badil, Dari lu aja, lu yang cerita mungkin. udah. Kan dari Habis gua. itu kan deket gua sama Iya. Adil kan. Oh. Terus Oke tadi sorry gue ganti Twitter soalnya dingin. Nah jadi pas Alif udah ketemu sama Doni kan ya. Nah itu kan mungkin kalian udah dekat ya. Tapi itu udah ketemu belum kira-kira? udah baru satu kali. Sekali ketemu itu. Oh yang collab pertama itu ya. Iya. Nah gue sempat ngeliat juga tuh waktu gue udah masuk grup komunitas YouTube itu juga. Dan di situ gue awal konten Ome TV. Sebenarnya gue tuh kontennya tuh spesifik ke cover ya. Cover lagu dari cafe gue upload. Setahun kayak gitu dan setelah setahun itu gue punya kayak inspirasi pengen I'm gonna change my channel gitu to be better than before. Dan gue coba ke Ome TV. Dan dulu di sana tuh awalnya tuh Ome TV sepi banget. Cuma ada Bang Heris, mungkin kalian tahu Bang Heris nih. Heris Dirgantara pokoknya di sini ntar. Bang Heris Dirgantara itu gue terinspirasi dari dia, dan karena bahasa Inggrisnya aksennya tuh benar-benar enak didengar dan lucu juga orangnya. Salam Akang Bandung. Makanya dari situ gue belajar bahasa Inggris dan langsung gue coba Ome TV walaupun dulu bahasa Inggris gue kayak excuse me sir, can kayak masih ragu gitu loh. belum lancar. Itu apa? Beda. Berdapan. Gak boleh ya. Kayak gitulah pokoknya. Dan di situ gue mulai langsung YouTube channel. Di situ total waktu itu cuma ada Bang Heris, ada Marshall, Stain One Lon, gua. Nah setelah itu tiba-tiba nggak lama kemudian pas gua bikin awal-awal Vicky Naki bikin konten tuh sama ya sendiri pokoknya. Dan dia video kedua pun udah meledak terus langsung gitu lah. Nggak lama kemudian ada Kak Desi.
Nah udah di situ tuh tadinya tuh cuma di situ-situ doang gitu, nggak ada lagi itu berlayan. Sama Vian NR lupa gua, dia cover lagu juga, jadinya kita rame-rame situ. Dan tiba-tiba setelah itu makin berkembang kan Ome TV. Ternyata Ome TV itu bisa jadi dijadikan platform yang bisa kayak digunakan buat kayak belajar bahasa Inggris, kayak buat ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya kita makin naik gitu. Dan abis itu banyak YouTuber yang katanya ada muncul Alif The Z. Sebenarnya gue muncul di Januari dan katanya sih gen apa sih gen 2 ya, gen 2. Generasi 2 itu dari ya range Kayaknya generasi 2 tuh lu udah Pak, pas kata lu naik tuh udah langsung banyak tuh Pak. Pokoknya gue awal mulai Ome TV tuh Januari awal tuh udah mulai Ome TV gitu. Pokoknya itulah. Nah setelah itu gua kan enggak, gue Desember akhir. Desember akhir. Ya, Desember. Itu Ome TV. Tapi Ome TV pertama gue tuh Ome TV. Itu langsung salawatan atau ngobrol-ngobrol? Belum ya? Ya masih kayak cari lucu-lucu aja. Iya cari cucian karena yang rata-rata gitu belum terpikir sama sekali. Dan karena bahasa Inggris doang yang bisa dikuasain waktu itu, nggak kayak sekarang kan bisa bahasa Turki dia azeg. Iya. Dikit-dikit doang sebenarnya. Ini bahasa Arab nih. Assalamualaikum ya akhi. Kaifa halak? Kaifa halik? Bikhair, bikhair. بخير خير طيب طيب. طيبا الحمد لله طيبا